Ketika diwawancarai tim redaksi Tempo, Omar Dhani, mantan Menteri Panglima Angkatan Udara, Menpangau, mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan. Hasil wawancara itu kemudian dimuat dalam buku Omar Dhani tentang G30S, CIA terlibat. Soeharto dipakai, yang disusun Pusat Data dan Analisa Tempo. Menurut Omar Dhani, 6 jenderal yang diculik untuk kemudian dibunuh di lubang buaya dikorbankan oleh 2 jenderal Angkatan Darat. Waktu itu, tim redaksi Tempo bertanya, para jenderal dikorbankan oleh siapa? Omar Dhani pun menjawab dengan menyebut nama Soeharto dan Nasution sebagai orang yang mengorbankan para jenderal itu. 2 orang, Soeharto dan Nasution, itu sudah ada rekayasa. Kok tahu-tahu muncul istilah G30S PKI? Sejak kapan? Kok terus PKI disangkutkan? Buktinya apa? Heru Atmojo. Sujono nggak pernah menandatangani pernyataan Dewan Revolusi. Ketika Letkol Untung jadi saksi dalam persidangan Suparjo, hakim menanyakan siapa yang memimpin aksi G30S. Untung langsung menyahut, saya. Keanehan yang lain soal pengumuman Dewan Revolusi tanggal 1 Oktober, bahwa pangkat di atas Letnan Kolonel harus dicopot menjadi Letkol. Brigjen Suparjo, waktu tanggal 1 Oktober tahun 1965 pergi ke Halim menghadap Bung Karno. Memakai pangkat Brigjen, begitulah jawaban Omar Dhani saat ditanya tim redaksi Tempo. Para jenderal dikorbankan oleh siapa? Seperti dikutip dari buku Omar Dhani tentang G30S, CIA terlibat. Soeharto dipakai, yang disusun Pusat Data dan Analisa Tempo. Sebagai tambahan informasi, menurut buku Omar Dhani tentang G30S, CIA terlibat. Soeharto dipakai, yang disusun Pusat Data dan Analisa Tempo. Wawancara tim redaksi Tempo ini dilakukan 2 hari setelah Omar Dhani merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77 tahun. Wawancara dilakukan di rumahnya di Kebayoran Baru. Pernyataan Omar Dhani itu tentu saja mengagetkan, sekaligus memantik pertanyaan, sebab Nasution sendiri adalah salah satu target penculikan gerombolan G30S PKI. Bahkan target utama. Tapi untungnya Nasution selamat, walau ia harus kehilangan Ade Irma Suryani, salah satu putri kesayangannya yang tertembak seorang pelaku penculikan. Sempat dirawat di rumah sakit, nyawa Ade Irma Suryani akhirnya tak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 atau 1 hari setelah pemakaman 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat korban penculikan kelompok Gerakan 30 September. Tidak hanya kehilangan Ade Irma, putrinya, dalam upaya penculikan yang gagal pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Nasution juga kehilangan salah satu ajudannya, yakni Letu Pierre Tendean. Pierre Tendean, salah satu ajudan Nasution, dibawa paksa dalam keadaan hidup ke lubang buaya oleh gerombolan penculik karena disangka dia adalah Nasution. Tapi pada akhirnya, Pierre Tendean pun dibunuh juga di lubang buaya. Maka, ketika Omar Dhani yang kemudian ditahan karena dianggap terseret dalam peristiwa G30S PKI menyatakan, jika para jenderal yang diculik itu dikorbankan oleh Soeharto dan Nasution, menjadi satu hal yang janggal, karena Nasution sendiri adalah korban, target penculikan. Lalu, Nasution juga kehilangan putri dan salah satu ajudannya. Lalu kalau misalnya, Nasution itu juga nasibnya sama seperti Ahmad Yani dan 5 jenderal lainnya, berhasil diculik dan dibunuh, maka sangat lucu jika Nasution juga mengorbankan dirinya sendiri demi sebuah ambisi misalnya. Tapi bagaimanapun, pernyataan Omar Dhani itu harus tetap dianggap sebagai sebuah kesaksian sejarah. Sebab dia adalah salah satu tokoh yang bisa dikatakan ada dalam pusaran peristiwa kelam tersebut. Soal benar atau tidaknya, pada akhirnya hanya Tuhan yang tahu. Namun jika merujuk buku yang ditulis Salim Said, Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto, Omar Dhani adalah salah satu petinggi militer saat itu yang sudah tahu lebih dulu bahwa akan ada operasi penindakan terhadap para jenderal Angkatan Darat. Omar Dhani tahu hal itu setelah diberi informasi intelijen oleh Direktur Intelijen AURI saat itu, Letkol Heru Atmojo. Bahkan, menurut Salim Said dalam bukunya, dalam kesaksiannya Letkol Heru Atmojo mengungkapkan bahwa ketika melapor pada Omar Dhani, dia melaporkan tentang keterlibatan Mayor Udara Suyono, tokoh Gestapo dari Angkatan Udara. Maka yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika Letkol Untung Syamsuri mengumumkan kelompok Gerakan 30 September telah menindak sejumlah jenderal Angkatan Darat,
Omar Dhani langsung memberikan dukungan. Dan mengapa pula Omar Dhani memilih berdiam diri saja dan membiarkan Mayor Udara Suyono menggunakan fasilitas Angkatan Udara dalam operasi penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras TNI AD? Sementara di sisi lain ia berpendapat, itu adalah urusan internal Angkatan Darat yang bukan urusan AURI. Menurut kesaksian Letkol Heru Atmojo, tidak ada tanda-tanda terkejut pada diri Dhani ketika bersama para pimpinan Angkatan Udara menerima taklimat intelijen beberapa jam sebelum operasi Gestapo dilancarkan, tulis Salim Said dalam bukunya, Gestapo 65, PKI. Aidit, Soekarno dan Soeharto. Dalam taklimat intelijen beberapa jam sebelum penculikan dilakukan. Letkol Heru Atmojo, menurut Salim Said dalam bukunya, dengan detail menyebut nama-nama para jenderal yang akan diculik. Selain dilaporkan juga soal keterlibatan Mayor Udara Suyono. Tapi, waktu itu Omar Dhani tidak berbuat sesuatu kepada Mayor Udara Suyono karena menganggap gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat. Sulit dimengerti sikap dan keputusan Omar Dhani membiarkan para jenderal itu menjadi sasaran Gestapo dengan alasan soal internal Angkatan Darat sementara dia tahu Mayor Udara Suyono ikut berperan aktif serta memanfaatkan fasilitas dan senjata-senjata milik Angkatan Udara, tulis Salim Said dalam bukunya. Maka, kata Salim Said, wajar jika kemudian Heru Atmojo itu jengkel dengan sikap Omar Dhani. Sebab Heru Atmojo pada akhirnya juga terseret oleh peristiwa G30 SPKI. Heru Atmojo kesal karena Omar Dhani diam saja saat mengetahui ada oknum AURI yang ikut dalam operasi penindakan para jenderal Angkatan Darat. Sementara di sisi lain Omar Dhani menyebut itu adalah urusan internal Angkatan Darat. Omar Dhani sebagai pimpinan AURI mengambil sikap jalan setengah-setengah. Setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Suyono ambil peran. Walau sudah dilaporkan sebelumnya, mengapa jalan ini ditempuh? Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dhani kepada Bung Karno yang tanpa reserve tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Demikian kata Salim Said kesimpulan dari Letkol Heru Atmojo yang kemudian dikutip dalam buku, Gestapo 65, PKI. Aidit, Soekarno dan Soeharto, yang disusunnya.